Karena pandemi corona semua jadi WFH. Mau ngapain ya untuk mengisi waktu luang? Oh iya, aku buat etil asetat saja. Kan sudah pernah diajari. Let's go to the laboratory. Yuk kita buat. Hai, perkenalkan. Namaku Anggita Nawahesti, mahasiswa D3 Teknik Kimia, UPN Veteran Yogyakarta. Aku angkatan 2017, NIM 0211700012. Aku akan sedikit menjelaskan tentang pembuatan etil asetat. Yuk simak sebentar. Latar belakang. Etil asetat memiliki banyak kegunaan serta pasar yang luas, seperti pengaroma buah dan pemberi rasa pada es krim, kue, kopi, teh, atau juga untuk parfum. Dalam bidang industri seperti tinta cetak, cat, thinner, lem, PVC film, polimer cair dalam industri kertas, serta banyak industri lainnya. Selain itu, kegunaan dari etil asetat adalah sebagai pelarut dalam gasolin. Selain dari penggunaannya sebagai pelarut, etil asetat dapat berfungsi sebagai bahan aditif untuk meningkatkan bilangan oktan pada bensin, serta dapat berguna sebagai bahan baku kimia serbaguna. Tujuan. Adapun tujuan dari pembuatan etil asetat yaitu: yang pertama, mengetahui proses pembuatan etil asetat. Yang kedua, mengetahui cara memperbanyak hasil pada proses pembuatan etil asetat. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh suhu. Sebelum masuk ke prosesnya, kita harus mengetahui apa itu esterifikasi. Esterifikasi adalah proses pembuatan ester dengan mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol. Pada kali ini, kita akan membuat etil asetat. Tapi, tahukah kalian bagaimana sifat dan karakteristik dari etil asetat tersebut? Etil asetat adalah senyawa organik dengan rumus CH3CH2OCOCH3. Senyawa ini merupakan ester dari etanol dan asam asetat. Senyawa ini berwujud cairan tak berwarna. Untuk membuat etil asetat, kita memerlukan beberapa bahan sebagai berikut. Asam asetat, etanol, asam sulfat, natrium karbonat, kalsium klorida, dan magnesium sulfat. Sedangkan alat yang kita butuhkan yaitu 1 set alat reflux, 1 set alat destilasi, corong pemisah, gelas ukur, gelas beker, pH meter, pipet ukur, pipet tetes, dan batang pengaduk. Karena sudah tahu alat dan bahan apa saja yang akan digunakan, berikut ini adalah penjelasan dari proses pembuatan etil asetat. Langkah yang pertama yaitu proses reflux.
Reflux adalah salah satu metode dalam ilmu kimia untuk mensintesis suatu senyawa, baik organik maupun anorganik. Umumnya digunakan untuk mensintesis senyawa-senyawa yang mudah menguap atau volatil. Pada kondisi ini, jika dilakukan pemanasan biasa, maka pelarut akan menguap sebelum reaksi berjalan sampai selesai. Prinsip reflux. Prinsip dari metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor, sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Keuntungan reflux. Keuntungan dari teknik ini yaitu proses dapat dibiarkan untuk jangka waktu yang panjang tanpa perlu menambahkan pelarut atau takut bejana reaksi mendidih kering karena setiap uap segera terkondensasi di kondensor. Langkah selanjutnya yaitu proses destilasi. Destilasi adalah sebuah metode pemisahan campuran yang berdasarkan pada perbedaan dalam tingkat volatilitas atau kemudahan dalam suatu zat yang menguap, yang berada di dalam suhu dan tekanan tertentu. Prinsip destilasi. Prinsip pemisahan dari destilasi adalah perbedaan pada titik didih cairan dengan tekanan tertentu. Proses dari destilasi ini akan melibatkan penguapan campuran yang diikuti dengan proses pendinginan dengan pengembunan. Langkah selanjutnya yaitu proses penetralan. Destilat hasil destilasi ditambahkan natrium karbonat atau Na2CO3 sampai pH-nya netral. Langkah selanjutnya yaitu proses pemisahan ester. Pemisahan ester. Proses pemisahan dilakukan menggunakan corong pemisah terhadap larutan yang sudah dinetralkan dengan menambahkan CaCl2 sebelumnya untuk mempermudah memisahkan lapisan ester. Langkah selanjutnya yaitu proses pemurnian ester. Pemurnian ester dari sisa-sisa air yang masih terkandung dapat dilakukan dengan cara menambahkan magnesium sulfat atau MgSO4. Proses reflux. Pada proses reflux, pertama kali kita menambahkan batu didih, kemudian etanol, asam asetat, dan juga H2SO4. Kemudian larutan tersebut dipanaskan dengan menyalakan aliran pendingin balik dan menjaga suhunya pada 70 derajat Celcius. Kemudian larutan tadi dituangkan ke dalam labu lain agar batu didih terpisah. Proses destilasi. Melakukan proses destilasi dengan suhu 70 derajat Celcius.
Setelah itu, menambahkan Na2CO3 dan juga CaCl2. Kemudian larutan tersebut dimasukkan ke dalam corong pemisah. Tunggu hingga terbentuk 2 lapisan. Buka keran pada corong pemisah agar ester turun. Kemudian menambahkan MgSO4. Yeay, etil asetatnya sudah jadi. Pembahasan. Tahukah kalian kenapa saat proses reflux dan destilasi menggunakan suhu 70 derajat Celcius? Hal ini dilakukan karena ester memiliki titik didih 77 derajat Celcius dan air memiliki titik didih 100. Dengan begitu, bahan yang titik didihnya lebih rendah, yaitu ester, dapat mendidih dan menguap terlebih dahulu dibandingkan dengan air, sehingga ester dapat terpisah dari air. Apakah kalian tahu fungsi batu didih pada proses reflux? Batu didih ini digunakan untuk meratakan panas, sehingga panas yang terjadi secara homogen. Tanpa batu didih, maka larutan yang dipanaskan akan menjadi superheated pada bagian tertentu saja, sehingga akan timbul letupan atau bahkan boom, ledakan. Apakah kalian tahu fungsi H2SO4 pada proses reflux? Asam sulfat di sini berfungsi sebagai katalis yang digunakan untuk mempercepat reaksi. Katalis akan menyediakan rute agar reaksi berlangsung dengan energi aktivasi yang lebih rendah, sehingga nilai konstanta kecepatan reaksi akan semakin besar. Sehingga kecepatan reaksinya juga semakin besar. Selain itu, karena asam sulfat pekat mampu mengikat air atau higroskopis, maka untuk reaksi esterifikasi setimbang yang menghasilkan air, maka asam sulfat pekat akan menggeser arah reaksi ke kanan atau ke arah produk, sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Seperti ini. Apakah kalian tahu fungsi Na2CO3 pada pembuatan ester? Penambahan natrium karbonat ini berfungsi agar menetralkan hasil destilasi yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan kemungkinan masih adanya sifat keasaman yang dibawa oleh asam asetat. Apakah kalian tahu fungsi CaCl2 pada pembuatan ester? Penambahan ini bertujuan untuk memisahkan senyawa etil asetat yang diinginkan dari pengotor yang masih ada, sehingga membentuk garam CaCl2 dan CaCO3 yang juga dapat dengan mudah dipisahkan dengan produk. CaCl2 dan CaCO3 membentuk endapan yang berada di dasar wadah karena memiliki massa jenis yang lebih besar dari produk yang diinginkan. Apakah kalian tahu fungsi penambahan MgSO4 pada ester? Penambahan MgSO4 ini bertujuan untuk mengikat sisa-sisa air yang masih terkandung dalam senyawa etil asetat yang diinginkan. Kemudian, senyawa etil asetat yang sudah murni akan dihasilkan dan lalu dituangkan ke gelas ukur untuk dihitung besar volume dan beratnya. Kira-kira begini proses pembuatan etil asetat. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba guys. Disusun oleh Anggita Nawahesti 0211700012 D3 Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta.